Ya Allah berkahi aku di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan aku ke bulan suci Ramadan. Tapi ada doa sahih yang diajarkan Nabi. Ini yang sahihnya ya Bu. Kalau doa tuh boleh apa aja sih, cuman kayak yang tadi hadisnya doi, ini hadis sahih. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini doanya. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, hadirkan Ramadan itu 1 bulan penuh untuk kami. Nah, kata alaina itu artinya untuk kami. Seolah-olah gini loh Bu, Nabi mengajarkan kalau berdoa tidak boleh egois, doakan juga orang lain. Bunda ini udah di grup belum materinya? Udah di-share kan? Bunga udah share kemarin loh. Tapi yang nge-share, Bunga share-nya ke Ustazah Titi. Oh belum. Atau boleh enggak dikirimin enggak? Nah ini bentar lagi dikirim nih, ya. Bunda nggak usah nyatet saya, nggak usah, ya. Paling nambah-nambahin gitu ya, nggak usah ini. Tapi ini hafalan ya. 2 minggu lagi kalau ketemu dites bisa. Oh ntar nggak mau datang, sepi deh ngaji. Nggak apa-apa, nggak ada sifat kalau nggak hafal ya. Doanya apa tuh? Wahai Allah, hadirkan Ramadan itu 1 bulan penuh untuk kami. Bil yumni wal iman. Dengan ketenangan dan di bawah naungan iman. Ada nggak orang nggak tenang masuk Ramadan? Banyak, ya. Ada yang nggak tenang nanti pada saat Ramadan persiapan mau mudik karena kemarin COVID nggak bisa pulang. Nah tahun ini insya Allah pulang. Tapi persiapan mudiknya udah kepikiran gitu ya. Masalah dana lah, masalah uang macam. Atau juga nanti di bulan Ramadan ibu-ibu pada nggak tenang karena harga cabai jadi mahal, ya Bu, harga ayam jadi naik. Dulu pernah loh ayam 45.000 sekilo, ayam broiler. Bunga sampai bilang puasa makan ayam, apalagi lagi gitu ya. Nah jadi ternyata ibu sekalian kita minta ketenangan, kemudian apa? Wal iman, di bawah naungan iman. Karena tadi surat Al-Baqarah yang dibaca sama Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Ya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada kata iman. Kelihatan nanti di Ramadan, iman yang jauh, iman tengah-tengah, iman yang paling dekat, semuanya ngumpul tuh. Contohnya apa Bu? Hari pertama sholat tarawih. Iman yang jauh, iman yang tengah-tengah, sama iman yang dekat, semuanya ngumpul di masjid. Nanti jadi penuh, ya. Tapi Bu, karena jarang ke masjid, si bapak-bapak tuh ada yang salah pasang kain sarung. Kalau kain sarung biasanya diputernya ke depan, buletannya, ini dia ngikatnya ke belakang. Jadi ini kebayang ya, iman yang jauh, iman yang tengah, iman dekat, semuanya datang di masjid. Tapi ini ujian. Pada saat pertengahan Ramadan apa yang terjadi Bu? Iman yang jauh akan hilang. Yang ada iman tengah-tengah sama iman yang paling dekat. Tapi al-ashru al-akhir, 10 hari terakhir Ramadan, iman yang tengah-tengah juga hilang. Tinggal iman yang paling dekat. Padahal kalau kita tahu Ramadan itu puncaknya di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Ingat ya, mengucapkan Ramadannya Ramadan, jangan Ramadan. Kenapa saya? Karena kalau kita mengucapkan Ramadan artinya membakar. Tapi kalau Ramadan artinya orang yang matanya bengkak. Nanti kalau Bunda bilang, marhaban ya Ramadan, selamat datang orang yang matanya bengkak. Jadi yang benar apa saya? Udah belajar bahasa kan? Bisa kan? Oh, hati-hati tuh hurufnya tuh. Makhrajnya tuh roh ya. Ramadan. Nah, jadi kita lihat. Oke, berarti kita minta ketenangan dan di bawah naungan iman. Wassalamati wal Islam. Dengan selamat sehat ya Allah di bawah naungan Islam. Rabbi
warahmatullah. Tuhanku dan Tuhan kalian. Bunda, ini 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Kita tinggal sebulan lagi, Bu. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, doa ini sering banget para sahabat diajari Nabi Muhammad SAW. Sehingga 6 bulan itu mereka udah siap-siap persiapan masuk Ramadan. Yang ngerinya, kita tuh baru cirem akan Ramadan kalau udah ada ikan sirop sama ikan kain sarung di TV. Pas nengok, hah, ada ikan kain sarung sama kurma. Oh iya dah, besok puasa. Bahaya banget tuh. Padahal para sahabat tuh 6 bulan sebelum masuk Ramadan tuh udah cirem tuh Bun, persiapan. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita lanjut lagi. Oke, ternyata tadi ada yang disebut sama Ustazah ayat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada puasa-puasa umat terdahulu sebelum puasa Ramadan. Ternyata ada puasa ya, Bunda, sebelum ada puasa Ramadan. Ternyata puasa Ramadan bukan puasa pertama. Ada puasa-puasa sebelumnya. Apa puasa-puasa sebelumnya? 1, puasa Nabi Daud alaihissalam. Itu udah duluan ada sebelum puasa Ramadan. Makanya Quran mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau puasa Nabi Daud tuh sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kalau kita hari ini puasa, besok enggak lagi, besoknya juga enggak lagi. Jadi itu Bun, ya puasa Daud alaihissalam. Puasa yang kedua apa? Puasa Maryam. Pernah dengar Bu? Surat Maryam ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani shawman. Jadi puasa Maryam itu kan Bunda tahu ya, yang namanya Maryam ini, Maryam binti Imran adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dapat mujizat yang diberikan Allah, beliau hamil tanpa suami, ya, karena diberi mujizat bisa hamil dan punya anak seorang nabi. Nah, pada saat itu, jadi kalau kita tanya satu-satunya perempuan hamil dan punya anak tanpa suami karena mujizat itu jawabannya cuma Maryam. Ya. Jadi kalau ada tetangga Bunda yang hamil, kemudian dia bilang dia milik Maryam, nggak ada suaminya, pasti bohong, pasti ada tuh Bu, pasti ada cowoknya. Maryam itu satu-satunya. Karena beliau ini orang yang wanita solihah, pada saat dapat ujian punya anak hamil itu kan dicaci maki. Ya, beliau mendapatkan pujian luar biasa. Pada saat itulah terkenal ya bagaimana beliau melakukan puasa yang disebut puasa Maryam. Apa puasa Maryam itu? Tidak makan, tidak minum, dan tidak bicara. Jadi kalau ditanya puasa Maryam apa? Tidak ngecek. Tahu ngecek Bu? Tahan nggak Bu? Nggak ngomong dari subuh sampai buka. Kata, karena kan mengajar istri-istri dokter di Nusa Indah kan, ada teteh bilang begini, bisa di teteh puasa banget? Nggak itu katanya, nggak ngomong, puasa ngomong bisa. Ya gimana caranya kata Bu? Masuk ke kamar, hidup AC, nggak keluar sampai buka. Jadi puasa nggak ngomong dan itu puasa Maryam. Jadi kalau ibu ditanya puasa Maryam itu lebih dulu dibandingkan puasa Ramadan, iya. Jadi puasa Maryam ini nggak ngomong. Puasa terberat ibu. Puasa terberat ibu majelis taklim. Karena dia butuh berapa ribu Bu? 20.000 kata. Hari ini udah terpenuhi. Baca Quran 2 juz selesai itu. Ya, jadi kayak gitu, ya. Tapi jangan terlalu cerewet. Bukan pernah cerita ya. Kemarin gimana? Di penelitian Ustaz Iqbal, di Sulawesi 10, dia bilang begini, ibu-ibu jangan cerewet banget ya suka ngomelin suami. Kenapa? Kan dia pistol. Ini kata, tolong ya Ustazah sampaikan sama ibu-ibu. Karena begini,
Kalau suami sering diomelin sama ibu-ibu, sama istrinya, itu otak suaminya mengecil. Nah, kalau ibu ngomelin itu kecil tuh otak kami jadi kecil. Terus ada ibu-ibu di di kebun gerang kan ada masjid tuh. Pas ngomong itu pada ketawa, tapi di sudut ada ibu yang berdiri, Ustazah, kalau saya suami saya yang cerewet. Nah, kalau begitu bu, otaknya ibu udah mengecil. Tapi kita tiba ada lagi nanti bahwa ada puasa sebelum puasa Ramadan, yaitu puasa Maryam. Oke. Yang ketiga, puasa apa yang ada? Puasa orang-orang Nasrani. Bunda, kalau puasa orang-orang Nasrani itu namanya Eucharisti. Tidak boleh makan, tapi boleh minum. Kata teman rumah, enak tuh kalau minum sampai buka puasa. Dia nggak boleh makan, tapi dengan Menkominfo ada puasa terdahulu sebelum puasa Ramadan. Siapa tuh? Puasa orang Yahudi. Yahudi itu nama puasanya Telbak. Telbak 6 hari nggak makan, nggak boleh minum, dan tidak boleh gosok gigi. Bu, kalau gosok gigi 6 hari enggak, gimana bu? Itu puasa Yahudi, namanya Telbak. Karena Quran tuh enggak ini ya, enggak menafikan ada puasa-puasa umat terdahulu dunia. Ya. Dan ternyata para sahabat itu juga mereka melakukan puasa juga pada saat itu, yaitu sebelum puasa Ramadan ya, puasa Ayyamul Bid atau Ayyamul Bidi kalau kita ngomongnya di fikih. Ayyamul Bidi itu puasa pertengahan bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Dan ada juga mereka melakukan puasa namanya Ayyamul Sud. Pernah dengar nggak puasa Ayyamul Sud? Ternyata sunat juga puasa tanggal 28, 29, 30 pada saat bulan Hijriah. 28, 29, 30. Jadi ada puasa Ayyamul Bid atau Ayyamul Bid, kemudian ada juga puasa yang disebut puasa Ayyamul Sud. Nah, dan puasanya para sahabat dulu pun beda sama kita. Mereka memulai puasa dari maghrib. Bukannya kapan? Subuh. Kata ibu-ibu, enak tuh kalau puasa malam bisa tidur. Jadi kalau siang nggak puasa, enggak. Zaman dulu tuh begitu. Dari maghrib mulai puasa, subuhnya pas azan subuh baru buka puasa. Sebelum pensyariatan puasa Ramadan. Enak gak kayak gitu? Enak. Ngomongnya gak enak tuh subuh-subuh buat kolak mungkin. Subuh-subuh harus buat apa? Es buah gitu. Ternyata pada saat itu memang ibu-ibu mah kuat puasa malam itu. Tapi ternyata banyak bapak-bapak yang pecah puasa. Umar bin Khattab lari menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku pecah puasa tadi malam karena aku sudah menunggangi kudaku tadi malam. Tahu ya? Pada saat ucapan menunggangi kudaku tadi malam, itu ternyata banyak para sahabat yang laki-laki itu ya. Makanya turun tadi surat yang dibaca sama Ustazah, surah Al-Baqarah ayat 185, bahwa kalau di malam hari boleh berhubungan suami istri, tapi puasanya jadi dari subuh. Bukannya kapan? Nah itu masalah. Karena kalau malam-malam itu banyak yang nggak kuat puasa, itu bapak-bapak. Kok pada tiduran terus? Nggak ada kan orang kerja malam-malam jam 2 malam. Dulu Bunda, kiblat kita menghadap 18 bulan, sholat kita menghadap ke Baitul Maqdis.